Peter Hani, rajanya madu baik. Jawa Timur, raga buana warna jadi melebur. Jawa Timur banten gone seni. Reok ludruk campur sari. Reok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyu. Ngawi sampai Banyuwangi. Rakot budaya lestari. Mojokerto Singosari Kediri. Hibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Bantu. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur Tenggajoyo. Matukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Baik. Apalagi nih Pak Yono Gumilya. Tadi ya, ulang lagi yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas, jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat sore. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. J, monggo silakan. Saya itu kan ada benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya. Ya, itu di tempat itu dari sebelah sana. J. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Tidak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernafasan agak sulit. Pernafasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak.
ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinusitis seperti itu, Pak. Ya. J. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar, Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti, Pak. Mudah-mudahan jodoh ya, Pak. Insya Allah, Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri supaya nanti supaya bisa menemukan solusi untuk penyembuhannya. Ya. Amin. Jadi ternyata memang tidak hanya berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat, berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang bermasalah, mungkin itu bisa seperti daging tumbuh atau tumor itu juga bisa, Pak Yono, ya? Insya Allah sekali, karena apa? Di kami untuk obatnya pun ini sudah insya Allah ini lengkap komplit untuk semua penyakit yang Anda derita, baik tumor, kista, ya, bagi kewanitaan, baik yang payudara, kanker dan yang lainnya ini insya Allah. Terus yang lainnya kayak migrain, ya, asam lambung ataupun bahkan penyakit yang akut sekalian, ambeien ataupun apa, ini insya Allah. Yang terpenting satu, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, itu janjinya Tuhan kepada manusia. Segala macam penyakit ada obatnya lah. Bagaimana cara mengobatinya? Tinggal ringankan langkah. Niatkan, tekadkan bahwa kita itu pasti diberi kesembuhan. Nah ini harus yakin dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, harus ada usaha ikhtiar. Daripada Anda sudah ngelokro di rumah, terkena penyakit yang sudah akut, stroke barangkali misalkan, ternyata aduh, sudah males ogah-ogahan kemana-mana, karena bukan apa, terapi, perlu terapi. Jadi di saat bukan hanya obat saja, tapi butuh ada penanganan. Nah inilah yang mengakibatkan nanti bisa cepat dalam kesembuhan. Ya itu insya Allah. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada yang sudah terkena penyakit, jangan klokro, jangan putus asa. Percuma kalau putus asa itu nggak bakalan sembuh nantinya. Bukan tapi coba, ya? Bukan solusi, ya. Solusinya adalah apa? Kita usaha, ikhtiar. Mudah-mudahan kemarin belum diberi kesembuhan, mudah-mudahan satu langkah ke Nur Hidayah. Disinilah jodohnya, disinilah tempat ternyata Anda diberikan hidayah sembuh. Amin, itu aja. Baik, terima kasih. Dan kalau kita tadi sudah membahas diabetes, ternyata juga bisa untuk terapi-terapi yang lainnya. Sekarang kita ke kolesterol nih, Pak. Baik, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya saraf-saraf yang mana nih yang menyumbat? Kalau misalnya tadi kan berbeda, ya. Berbeda dengan diabetes. Kalau untuk kolesterol sendiri. Nah, untuk kolesterol ini rata-rata penyumbatan dari lemak darah. Ya. Lemak darah di mana lemak darah ini menyumbat lebih dominan itu banyakkan di punggung, belakang punggung. Makanya penderita kolesterol ini rata-rata punggung merasa sakit, merasa ngilu, seperti berat gitu, seperti berat, bahkan ada 1 ton di sini. Ya itu yang di ya, yang itu di ini. sering sekali orang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Betul. Punggung kayaknya ada yang apa? Nah ini, jadi itulah. Ternyata ini bukan apa-apa karena penyumbatan tadi peredaran darah dari kolesterol ataupun lemak darah. Nah rata-rata kalau misalkan dia sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, ini dari pola makan tentunya. Makan, habis makan yang enak-enak langsung tidur, tidak ada pembakaran dalam tubuh. Nah ternyata ini yang mengakibatkan kolesterol menumpuk. Yang kedua, di saat terkena kolesterol, Anda kurang olahraga. Ini penyebabnya, ya. Nah, tapi bagaimana pengobatannya? Seperti tadi saya katakan, kalau hanya obat saja bisa menetralisir, tapi sini masih pegel. Karena apa? Penyumbatan yang belum dibuka, belum diterapi. Kalau misalkan terkena seperti itu, larinya menjalar kepada tangan, ya. Kepada tangan akhirnya gringgingan, ataupun bahkan kalau pakai motor ataupun megang apapun sudah merasa kesemutan, bahkan sering kram. Padahal tanpa sebab ya, kalau misalnya karena penekukan itu kan biasa ya, semutan. Tapi ini kalau tanpa sebab tiba-tiba semutan itu berarti sudah gejala ya? Sudah gejala, sudah gejala, ada indikasi ke arah kolesterol tinggi. Nah rata-rata seperti itu. Sakit geringan kok sering sakit, sering nggak nyaman gitu, sering berat, apalagi punggung terasa berat. Kalau sudah dampaknya ke atas lagi, kolesterol bisa ke hipertensi, ya menyumbat ke peredaran pusat. Nah ini potensi sekali buat stroke. Sangat potensi sekali buat stroke. Makanya satu penanganan. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah
terkena stroke ini kan sangat berat ya untuk menanganinya. Tapi kalau masih ternyata masih pegel-pegel ataupun apa, Masih gejala-gejala ternyata gejala awal terus dicek ya. Ternyata di atas 200, 230, 250, buru-buru diterapi, buru-buru ada penanganan. Jangan sampai nanti berlanjut akhirnya timbul kepada stroke ringan tadi. Pertama ke tangan, terus nantinya timbul kepada stroke berat. Nah, itu ciri-ciri. Dan bahkan kolesterol sendiri ini memang sangat membahayakan sekali. Walaupun kadang-kadang kolesterol, cukup kolesterol saja kok. Tapi ternyata ini efek yang nantinya diderita ini mengakibatkan ke stroke lah, nanti ke peredaran darah kurang lancar, akhirnya jantung yang terkena juga. Ini sama aja. Jadi sangat dampaknya nanti bisa sampai mendalam dengan organ-organ yang sangat vital pastinya. Betul. Ya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, Selamat dengan sore. Bapak siapa di mana, Pak? Sebelumnya maaf, saya Sugihartono. Bapak Nggih. Sugiantono. Ya, Sugihartono. Sugihartono. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bantul. Iya, dibantu. Jih, monggo, Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Jih, monggo, Pak. Sudah dimaafkan. Jih. Cara pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan nggih. Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti Kalau bisa. ini masalah umpamanya asma itu. Asma, Ya, sangat bisa sekali. Ya. Sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Ya. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini Nggih. tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan dia tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Nah, itu yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Ya, sudah terputus sepertinya. Baik Pak Sugiharto, silakan nanti Pak bisa Sugiharto mengunjungi Klinik Nur Hidayah untuk alamatnya ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita akan menuju kepada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali seperti bahkan itu. ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya. Betul untuk sekali. terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Pak, monggo. Ya. Ini saya menyatakan perempuan umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada satu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang sudah diproses itu harus dioperasi. Dioperasi biasanya itu bagian terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ujung hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pak, agak koma jadi terlalu sampai dia atas grup gitu. Sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada jadi
ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas ya. Jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan, Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya, Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting segala macam penyakit ada obatnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya dan penggelontoran dari dalamnya ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Baik. Apalagi nih Pak Yono. Tadi ya, ulang lagi yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua ini terlalu banyak ya, intensitas pipisnya maksudnya ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas. Jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah, terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah, ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah, ini perlu diwaspadai juga ya. Terus faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ani, N-nya hilang, AI. Nah, ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah, ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya. Bukan karena minus. Karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata ya, cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah, itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. Monggo silakan. Saya itu kan ada benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping sini. Nah, samping ada ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, itu di tempat itu jadi lihat kanan. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Nggak sakit. Oh, nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering.
Gitu ya Pak ya. Pernapasan agak sulit. Pernapasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi terlalu pileknya sering ataupun kayak sinusitis seperti itu Pak. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon berikutnya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, Selamat dengan sore. Bapak siapa di mana Pak? Sebelumnya maaf, saya Sugihartono. Bapak Sugiantono. Ya, Sugihartono. Silakan Pak. Silakan Pak. Bantul. Iya, dibantu. Monggo Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Monggo Pak. Sudah dimaafkan. Cara pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan nggih? Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak. Kalau untuk asam urat sendiri, ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami, ya Pak. Nanti bisa. Ini masalah umpamanya asma itu. Asma, Ya, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan punya tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah ini yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali seperti Bahkan itu. ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya. Betul untuk sekali. terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Pak, monggo. Ya. Ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada batu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang sudah dibuatnya sesuai ada dioperasi. Dioperasi, biasanya itu bagian nggih, terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pas agak koma jadi terlalu sampai dia takut gitu. Nggih, sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada Pak, di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas ya. Jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok Pak.
kalau diterapi di titik empedunya, ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya, ya, terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan, Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang, ya Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting segala macam penyakit ada obatnya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya, dan penggelontoran dari dalamnya, ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena apa? Penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Memang kesembuhan bukan milik kami, itu milik Allah yang menyembuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin, kalau boleh dikatakan kita memberikan servis yang terbaik lah untuk Anda. Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, insya Allah baru datang saja, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini intinya. Jadi asal di kami memberikan garansi sampai sembuh, insya Allah pokoknya segala macam penyakit yang ada dalam diri Anda bisa kami tangani secara maksimal. Baik. Jadi memang kartu garansi ini nanti akan membantu untuk proses sampai kepada penyembuhan total ya. Betul. Jadi betul nanti untuk pembayaran juga hanya dikenakan sekali saja. Nanti betul. Itu berlaku untuk berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk terapi-terapi jumlahnya sendiri nanti itu disesuaikan dengan penyakitnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini satu kelebihan di kami. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya, kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam, biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasi. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya, ini ada Sifabet ya, dimana obat ini sebagai peluruh ataupun penghancur
diabetes ataupun kadar gula, sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan, ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan, insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsif, titik saraf kepada perancaran peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya, dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya, kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam, biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Baik, terima kasih Pak Yono. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali informasi yang diberikan untuk kita pastinya, dan ini juga pastinya untuk memaksimalkan, untuk menjaga, untuk tetap hidup sehat. Amin. Dan juga lebih mengantisipasi lebih cepat kalau punya keluhan-keluhan penyakit seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yono. Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agnes Marhilo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Indonesia. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap mempelajari tentang seni peran. Di dalam teater ada yang disebut naskah lakon atau kadang-kadang juga disebut naskah drama. Dalam naskah itu ada teks atau dialog-dialog yang harus dihidupkan oleh aktor dalam pementasan panggung. Jadi aktor itu harus mempelajari lakon itu dan memahami ceritanya. Bagaimana caranya? Ayo kita menyimak lagi.
yang pertama kali baiknya dilakukan ketika menerima naskah itu? Pertama, terimalah naskah itu dengan sikap hormat. Ya, itu kertas memang, tapi di situ ada tulisan, ada hasil karya seseorang, ya, seorang penulis yang ingin mengungkapkan cerita yang menurut dia penting tentang kehidupan manusia. Tulisan itu dibuat dengan cukup susah payah, tidak asal. Dihormatilah itu dan berjanjilah dalam hati akan merawat naskah itu, lakon itu baik-baik, ya. Teman-teman, seorang calon aktor, calon pemeran dalam suatu pementasan yang akan dilaksanakan sudah menerima naskah. Kemudian pertama kali pasti teman-teman membaca judulnya. Kadang-kadang di bawah judul itu dicantumkan keterangan, misalnya drama 4 babak atau drama 2 babak atau bahkan drama 1 babak. Nah, itu keterangan mengenai bentuk drama itu. Kemudian biasanya di halaman pertama itu ada daftar nama-nama tokoh dan keterangannya. Misalnya Amin, kedua, seorang pegawai berusia 45 tahun dan sebagainya. Lalu keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu disampaikan oleh si penulis lakon. Kemudian Anda buka halaman pertama, biasanya di situ tertulis babak pertama, adegan pertama. Lalu keterangan tempat dan keterangan waktu biasanya diberikan oleh penulisnya. Naskah lakon biasanya hanya terdiri dari tulisan nama tokoh, titik 2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh itu. Kemudian diganti lagi dengan nama tokoh yang lain, titik 2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh lain itu. Terus begitu sampai akhir. Kadang-kadang diselingi dengan keterangan-keterangan yang sering juga disebut teks samping, bukan teks cakapan atau dialog, melainkan teks samping yang memberikan keterangan tentang keberlangsungan kejadian yang memuat dialog-dialog atau cakapan-cakapan itu. Ada keterangan mengenai suasana kejadian, ada keterangan mengenai emosi si tokoh ketika mengucapkan kata-kata tertentu. Misalnya Karto, titik 2, dalam kurung marah. Kemudian kata-kata jangan kau kesini lagi, misalnya tertulis begitu. Tapi ada juga yang tidak memberikan keterangan apa-apa tentang emosi tokoh. Nah, tugas kita untuk membaca semuanya dari awal sampai akhir, seluruh lakon itu kita baca, kemudian berusaha menafsirkan, memberikan makna, dan menghubung-hubungkan. Dramaturgi itu adalah satu cara mempelajari seluk-beluk dari naskah. Nah, dalam dramaturgi itu yang harus kita pelajari adalah struktur dramatiknya, alur ceritanya atau plot, terus penokohan dan setting peristiwa. Struktur dramatiknya itu ada namanya juga drama. Jadi pasti ada namanya gelombang, ada namanya suasana naik turun, ada namanya irama yang ingin ditampilkan, yang ingin membuat penonton akan merasakan cerita tersebut dengan indah. Lalu ceritanya gimana? Itu sangat punya, itu ada teori dan metodenya sendiri. Dalam arti ada diawali dengan bagaimana, kemudian ada namanya peaknya, lalu kemudian turun lagi dan sebagainya. Sehingga orang bisa merasakan merasa terhanyut dalam cerita tersebut. Lalu kemudian ada yang hal lain yang juga
bicarakan dalam dramaturgi adalah penokohannya. Tokoh-tokohnya siapa saja, apa saja. Lalu kemudian setting peristiwanya. Jadi itu kejadian berlangsung di mana dan pada masa atau pada waktu apa. Apakah sekarang, masa kini, atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau berabad-abad yang lalu. Teman-teman, cobalah untuk membaca satu naskah lakon atau satu naskah drama. Coba jugalah untuk menafsirkan naskah lakon itu. Pasti akan menarik. Kau bunuh dia, kau juga harus kembali. Dia tidak melakukannya, tidak lagi. Jawabannya sederhana ya. Sebetulnya seperti saya keluar dari toilet itu. Saya tidak ngerti apa-apa tentang cerita itu. Tapi setelah saya membaca naskah itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ini sebuah bentuk naratif. Nah, bentuk naratif itu pasti ada sebab akibat, ada lokasi, ada waktu siang atau malam, dan sehingga yang terpenting apa konflik yang ditawarkan di dalam notasi itu. Cerita yang dituangkan dalam bentuk drama ini kan cerita tentang pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan itu bisa berupa hubungan persaudaraan, bisa hubungan pertemanan, tapi ada juga yang disebut hubungan emosional, hubungan perasaan. Bagaimana kita mengetahui latar belakang tokoh A misalnya, kalau tidak dikatakan, tidak dituliskan oleh si penulis lakon, latar belakang kehidupan si A ini. Kalau aku ditentukan sebagai tokoh A, aku akan berhubungan dengan tokoh siapa saja di sana. Berhubungan itu belum tentu harus face to face, bisa saja imajiner. Itu bisa kita cari pada komentar tokoh lain tentang si A, misalnya si B. Si B ada suatu kesempatan bicara kepada si C gitu ya teman-teman, membicarakan tentang A. Makanya saya selalu baca dulu keseluruhan cerita. Tidak bisa saya mulai dengan per dialog. Seperti misalnya saya melihat sebuah baju, saya cuma lihat lengannya dulu. Oh, api lengannya. Masa begitu? Enggak kan? Kita lihat bajunya dulu secara keseluruhan. Baru kita bilang api, lihat deh lengannya bagus, lengannya gini. Terus dia digini-ginikan, dia dipasangin ini. Itu kan setelah kita ngelihat secara keseluruhan. Begitu juga dengan naskah. Kita pelajari dulu secara keseluruhan. Ini mau cerita apa sih? Bisa juga kita hubungkan, kita logikakan. Kita hubungkan dengan logika, dengan kejadian sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Atau kemungkinan yang akan datang, lalu pikiran dan perasaan itu dilahirkan dalam bentuk kata-kata. Jadi, apa yang terjadi sebelum satu cakapan tertentu itu diucapkan oleh tokoh, itu juga bisa memberi kita petunjuk tentang suasana emosional, suasana emosi cakapan atau dialog itu. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya. Termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ini teks untuk skenario untuk suatu film. Ini teks yang semacam ini bisa kita ketahui kandungan emosinya, kandungan perasaannya kalau kita menghubungkannya dengan apa yang terjadi sebelumnya.
Apa yang dialami oleh tokoh ini yang bernama Elang? Kok sampai dia ngomong seperti ini? Kalau kita menafsirkannya sebagai suatu ungkapan kecemasan, kita akan membacanya dengan seperti ini misalnya. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup, dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya, termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau setelah kita lihat dialog atau cakapan ini diucapkan dengan perasaan lega, ya tentu saja pengucapannya menjadi berbeda. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup, dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya, termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ada kelegaan, ada ketenangan. Yang tadi justru kecemasan. Pemaknaan kata-kata dalam dialog ini selalu tidak berdiri sendiri di dialog itu. Pasti ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya, dengan tokoh yang lain. Itu kita cari hubungan-hubungan itu supaya kita bisa menafsirkannya secara tepat. Ini menarik kita berada di sini ya. Saya berada di sebuah tempat dengan ruang yang jelas, dengan jarak langkah yang jelas. Sekarang ikuti saya. Saya akan melakukan tindakan seperti ini. Saya melipir seperti ini. Konotasinya apa? Konotasinya sesuatu yang tidak mungkin saya atasi. Saya takut. Dramatik value-nya berbeda dengan jika saya melakukan tindakan seperti ini. Beda. Ini Mas yang dimaksud. Saya harus memberikan konotasi bahwa saya ketakutan. Menghafal naskah itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin lah. Umur saya 71. Rianti Arno masih memberi saya sebuah karakter 61 halaman. Tidak mungkin saya hafal. Lalu bagaimana tekniknya? Nah, sering menjadi pertanyaan, gimana cara menghafal itu ya supaya bisa cepat, nyantol, supaya tidak lupa-lupa. Saya punya tip, punya kiat. Dan kiat saya adalah jangan berusaha menghafal. Yang perlu kita lakukan adalah membaca dan memahami, lalu menelusuri logika kejadian demi kejadian itu, rentetan kejadian, rentetan sebab akibat kejadian. Oh ini begini, lalu oh makanya ini begini. Itu yang perlu dimasukkan dulu. Aktor tidak menghafal. Aktor itu mengambil jiwa, mengambil inti permasalahan. Karena saya mengerti, makanya 61 halaman gak kerasa. Yang kerasa adalah tadi makna-makna di balik 61 halaman. Sekarang teman-teman bisa langsung mencoba mempraktekannya. Maka teman-teman pasti akan senang dengan proses belajar seni peran itu. Percayalah. Nah teman-teman,
ketika sudah ditentukan bahwa dalam pementasan yang akan datang Anda akan memerankan tokoh X dalam lakon atau dalam cerita drama ini. Anda lalu pindahkan konsentrasi pada tokoh yang harus Anda perankan. Di situ tertulis keterangan-keterangan, terserah si penulis lakon mau memberikan keterangan apa saja terhadap si tokoh yang akan kita perankan itu. Dari situ teman-teman lalu berusaha membuat gambaran, ya, citra batin tentang tokoh yang akan kita perankan itu. Biasanya dipengaruhi oleh sosok tokoh tertentu yang pernah kita lihat dalam kehidupan nyata. Jadi misalnya aku harus jadi dokter. Ya aku harus riset. Riset dalam arti aku mengamati. Baik aku dalam hal ini makanya saya kadang-kadang bersyukur sama pengalaman hidup. Gitu kan? Misalnya saya punya kakak yang dokter gitu. Itu jadi saya kemudian mengingat-ingat. Itu namanya ingatan akan pengalaman ya. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup dengan itu semua. Katakanlah, saya harus memerankan seorang tukang becak. Saya kebetulan sama sekali tidak tahu menahu tentang kehidupan tukang becak. Nah, di sini untuk mendekatkan tokoh itu kepada diri saya atau untuk mendekatkan diri saya sebagai aktor dengan tokoh itu, saya memerlukan observasi dan apa yang disebut riset itu. Ingat gak lagu? Katakanlah padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu. Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Nah, seorang aktor harus bisa mengatakan pada dirinya sendiri, lihat, lihat anakku, pemirsaku, beginilah caranya seorang dokter. Apakah itu lalu kita tiru? Saya tiru sepersis-persisnya? Belum tentu. Ada yang saya tiru karena pas ini untuk tokoh ini, ada yang tidak. Misalnya tokoh yang saya mainkan ini penarik becak beristri 2. Nah, itu tidak hanya istri 1 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada juga hasil penelitian yang ternyata tidak pas kita buang karena tidak pas untuk tokoh yang saya perankan ini. Teater maupun film tidak memproduksi gambar. Teater atau film memproduksi gambaran. Gambar itu picture, gambaran itu image. Nah, sangat berbeda. Nah, jadi kalau tidak cerdas, saya takut bahwa dia tidak sampai untuk memahami segala sesuatu di balik makna. Nah, dengan demikian, teman-teman, kecerdasan itu sebetulnya bisa dipelajari, bisa diasah. Nah, sekarang tadi saya berbicara tentang lakon yang menceritakan kejadian berabad yang lalu di negeri lain. Lalu menceritakan tokoh tertentu, misalnya gelandangan di jalanan kota mana, London atau mana itu. Misalnya, saya juga belum pernah ke sana. Dan kehidupan gelandangan pada abad ke-20 saya tidak tahu. Pakaiannya bagaimana juga saya tidak tahu. Saya tidak mungkin melakukan observasi. Apakah saya bisa melakukan riset? Bisa. Riset apa? Riset perpustakaan. Nah, Anda cari bacaan, Anda cari bacaan sejarah, Anda cari macam-macam lah. Mungkin lukisan di museum mana, apalagi di internet sekarang banyak sekali, bisa dengan mudah kita cari. Itu riset juga. Jadi mencari masukan dari berbagai sumber, kalau perlu sumber hidup, kalau bisa, kalau tidak ya sumber-sumber sekunder namanya, dari buku dan sebagainya itu untuk bekal kita membentuk, menciptakan citra tentang tokoh itu di dalam batin kita. Yang pada saatnya nanti citra itu kita wadahkan, kita lahirkan dengan tubuh dan suara kita. Nah, jadi itulah teman-teman
pertanyaan bahwa kita harus melakukan observasi, harus melakukan riset dan sebagainya, ya seperti ini saja. Ketika saya jalan ke sana, sekarang coba ya saya jalan ke sana, saya kan tersudut. Gambarannya tentang sesuatu yang tersudut. Saya jalan kemari, sesuatu yang saya tidak tahu mau ngapain. Kalau saya kemari, ada sebuah pertanyaan dari wajah saya harus bagaimana? Ternyata wajah saya pun menjadi unsur ya dari ruang yang saya miliki. Kalau saya tidak riset lebih dahulu, saya tidak tahu di situ bisa memojokkan saya. Di sini bisa menyembunyikan saya. Di sini saya bisa membuat surprise. Di sini saya bisa dengan bebas mengekspresikan perasaan saya. Ruang untuk itu jangan cuma ruang, harus meruang. Waktu bukan pagi, sore, atau malam. Waktu itu adalah dalam bentuk kurun ya, kurun rasa dan peristiwa pasti ya, dalam hal ini konfliknya. Jadi dengan demikian meruang, mewaktu, dan memeristiwa. Teman-teman kini sudah tahu. Pertama-tama yang harus dilakukan seorang aktor adalah menafsir dan memahami teks dari lakon yang akan dimainkan. Apalagi bila mendapatkan peran yang menantang. Misal, peran orang gila. Harus melakukan riset atau pengamatan sehingga bisa menghayati karakter itu. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 maskot di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa Yahut. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 kubur
tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Momen kumpul bareng keluarga itu paling ditunggu deh pokoknya. Ngobrol bareng, bercanda bareng, juga mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Madu murni ini diformulasikan dengan bahan-bahan herbal berkualitas seperti ekstrak propolis, ekstrak ragi merah, ekstrak daun jambu biji, dan ekstrak daun pepaya.